Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Jurutapakan Selobi Omnivora. Saat sekarang ini saya berada di Pura Penataran Agung Rinjani, Lombok. Siapa yang tidak mengetahui dari Gunung Rinjani, gunung terbesar nomor 3 di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut tersebut, merupakan gunung yang memiliki vibrasi yang amat sangat tinggi di bidang spiritual. Kemudian di kaki Gunung Rinjani terdapat salah satu pura yang merupakan sungsungan umat Hindu Sedharma yang berada di wilayah Lombok ini. Pura Penataran Agung Rinjani Lombok mungkin sudah tidak asing lagi didengar namanya oleh seluruh umat Hindu Sedharma, tidak hanya di Lombok, Bali, Indonesia, bahkan seluruh mancanegara pun berusaha untuk menghadap beliau sebagai perwujudan rasa bakti terhadap Tuhan yang berstana di Pura Agung Penataran Rinjani Lombok ini. Sesungguhnya seperti apa keadaan Hindu yang berada di wilayah Lombok ini? Saat sekarang ini saya bersama daripada Bapak Ketua PHDI Kabupaten yang saat ini menghaturkan sembah pangubaktinya di Pura Penataran Agung Rinjani Lombok. Berikut adalah wawancara eksklusif saya bersama Ketua PHDI Kabupaten di wilayah Lombok. Om Swastiastu, Bapak Ketua PHDI, Pak Nengah Saryana, dan juga tim yang bertugas saat sekarang ini, Pedak Tangkil Triki. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu kepada semeton Hindu yang berada di pulau lain seperti Bali, Jawa, Sumatera, karena yang memonitor daripada channel ini banyak semeton Hindu yang ingin bertegur sapa, berkenalan satu sama lain. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Kepada semua umat Hindu di seluruh Nusantara, Tiang perkenalkan diri, nama Tiang Inengah Saryanu, jabatan sebagai Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara, dan di sebelah kanan Tiang Niki adalah Sekretaris PHDI Kecamatan Kabupaten Lombok Utara. Tiang dilantik mulai tanggal 15 Januari kemarin. Jadi untuk ke depan Tiang sedang menyusun program-program keumatan seperti Sobi Nike tadi, bahwa itu sebenarnya sudah akan berjalan, cuman karena duluan ada pandemi, jadi semua program-program yang kami sudah ditangguhkan dengan mengikuti protokoler. Ya, mudah-mudahan langsung kare semua yang berdoa juga kepada umat Sedharma yang ada di Nusantara ini, semoga semuanya dalam keadaan damai, sejahtera. Mungkin cuman itu yang bisa sampai. Izin Pak Ketua, sejauh ini apa sebenarnya program jangka pendek dari PHDI Kabupaten Lombok Utara terkait dengan keberadaan Hindu di Lombok itu sendiri? Jadi jangka pendek program yang kita sudah kemas dalam lembaga PHDI Kabupaten Lombok Utara ini adalah Tiang ingin pertama kali mengundang semua tokoh lewat parisade masing-masing kecamatan yang kita bina. Di sini ada 5 parisade kecamatan di bawah kita. Nah, ini yang Tiang akan ajak berpikir bagaimana keadaan situasi kita di Lombok Utara ini, terutama dari generasi muda dan sampai ke atas sama penglinsir-penglinsir, bagaimana adat budaya kita. Jadi bagaimana ketimpangan pemahaman Hindu yang sebenarnya. Nah, ini yang mau yang tuangkan lewat jangka pendek itu, ingin kita lakukan mengundang di samping pengurus parisade kecamatan juga pengurus lembaga yang bernaung di bawah lembaga parisade itu sendiri. Sejauh ini sudah aktif ya dari seluruh keanggotaan parisade itu untuk mempresentasikan keberadaan Hindu itu di wilayah Lombok sendiri. Jadi begini, seperti dari pemaparan awal saya, karena pandemi kemarin, pandemi COVID ini, maka kita tunda. Jadi nanti setelah mudah-mudahan langsung kare pandemi ini cepat berlalu, kita akan terus turun ke masyarakat biar kita tahu secara real bagaimana sih di masyarakat kita yang paling di bawah. Baik. Jadi itulah yang kita mau
jadikan jangka pendek. Selaraskan ya. Sejauh ini Pak Ketua, apakah jumlah Hindu di wilayah Lombok Utara ini bisa dikalkulasi? Berapakah semeton Hindu jumlahnya di wilayah Lombok Utara ini? Dan sejauh ini apakah mengalami pengembangan atau memang dia statis sebegitu saja jumlahnya? Nah, untuk hal itu, di samping tadi program jangka pendek tadi, akan juga kita bersama lagi untuk mendata umat Hindu biar validasi itu. Ya. Jadi karena kemarin perkiraan saja di Dukcapil ya mungkin sekitar 10 ribuan katanya. Tapi kalau menurut kita mungkin karena banyak yang belum masuk data, karena di sini kan umat kita kadang-kadang karena mungkin kurang pemahaman dalam hal pengurusan mungkin akte perkawinan, kelahiran tidak didata di tidak terupdate ya. Tidak terupdate di Dukcapil itu karena banyak yang masih berkurang, yang belum terupdate, terutama juga kan kita punya permasalahan juga di Lombok Utara ini ada umat Hindu yang belum masuk Banjar juga. Nah, ini kan belum bisa kita validkan data itu. Iya, baik. Selain memang adanya permasalahan keanggotaan yang belum masuk Banjar seperti itu, adakah permasalahan mendasar yang sekiranya sulit sekali untuk ditangani oleh Bapak sebagai pengurus daripada PHDI untuk bisa melestarikan Hindu beserta kebudayaannya di wilayah Lombok Utara ini, mengingat bahwa Hindu di sini adalah minoritas seperti itu. Bagaimana cara mengadaptasikannya agar bisa bersinergi dengan kerukunan umat beragama juga seperti itu? Jadi apa yang Jero katakan tadi memang betul. Jadi kita makanya di kepengurusan ini, di samping kita turun ke umat, juga yang juga bekerja sama, sering mengadakan simukrame. Kalau bahasa di Lombok ini kan silaturahmi. Dengan tokoh-tokoh umat lain. Dengar pendapat. Terutama tokoh-tokoh majelis lain seperti MUI, termasuk di Buddha. Jadi tujuan kita ke depan itu ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan toleransi beragama, kehidupan beragama itu. Jadi saya selaku pengurus di lembaga ini bisa dengan mudah untuk berkoordinasi dan mengadakan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama lain. Wah, jadi di Lombok Utara ini mungkin satu-satunya contoh kebinekaan yang ada, mungkin nanti Jero bisa lihat. Jadi di Lombok Utara inilah sebenarnya lambang Bhinneka Tunggal itu yang terjadi. Makanya ada juga dari lembaga lain menyebut bahwa Bhinneka itu kenapa disebut BH, ada BH, pakai BHI, Buddha, Hindu, Islam, Nasional. Astungkara ya, perbedaan itu indah jika dibijaksanai, betul. Jika bisa kita apa istilahnya bersikap sama-sama saling tolerir, maka ibarat taman itu, walaupun di taman itu banyak bunga, kita tetap bisa bina, sirami, maka indah dia. Iya, jadi walaupun unsur start kecil tetap memberi warna seperti itu Pak Ketua PHDI ya. Kemudian sejauh ini itu secara eksternal dengan kerukunan umat beragama yang memang layak diacungi jempol di wilayah Lombok Utara ini benar-benar rukun dengan kebinekaan yang ada. Adakah permasalahan internal dari konteks dari PHDI itu sendiri mengatasi dari permasalahan Hindu, misalnya minimnya fasilitas yang ada di pura atau belum terbangunnya beberapa pura, atau kendala permasalahan dana di wilayah-wilayah tertentu, atau perluasan lahan, atau seperti apa yang Bapak Ketua hadapi sejauh ini di Lombok, mengingat tidak seperti tanah Bali yang benar-benar didominasi atau mayoritas Hindu, karena di sini dengan kerukunannya tetap pasti akan berjuang untuk suatu kemajuan. Di sini seperti apa permasalahan internalnya? Kalau kita di sini sebenarnya dari dulu darah Hindu itu sudah menyatu dengan Lombok, dari leluhur yang sudah datang ke sini. Jadi sulit kiranya kita ada sesuatu dan lain hal itu. Cuman karena mungkin terkadang kan ada oknum. Nah, ini yang membuat kita, makanya kita di kepengurusan ini akan betul-betul ke depan bagaimana merubah, mengajari pemuda-pemuda menseleksi ketika ada pembangunan pura atau dan lain sebagainya. Kita kan negara hukum, jadi kita ibaratnya lembaga itu adalah mitra kerjanya. Kayak saya di Parisade Kabupaten itu mitra kerja saya dengan pemerintah kabupaten, yang notabene kita harus benar-benar seiring sejalan ya. Seiring sejajar. Kebetulan juga
saya juga dekat dengan Bupati saat ini yang menjabat saat ini, dan beliau itulah kayak saudara dengan kita. Berarti beliau welcome Jadi sekali. welcome, apapun permasalahan dengan intinya bisa dikomunikasikan dengan baik. Terkadang kan ada hal-hal terjadi di luar dugaan kita karena tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi ada miskomunikasi. Kalau saya sih memandangnya dari sudut sana. Baik, berarti toleransi itu berawal dari sebuah komunikasi yang aktif dan koordinasi yang apik seperti itu. Nah, sejauh ini koordinasi antara PHDI, unsur terbawah umat beragama Hindu dengan pemerintah daerah sini memang baik berarti ya, tidak ada permasalahan yang berarti. Kemudian pengadaan bahan-bahan bantuan pendirian pura itu bagaimana di sini Pak? Adakah suatu kendala barangkali yang mungkin bisa dibantu oleh masyarakat Hindu di Bali barangkali yang mendengarkan daripada rekaman video pada konteks kali ini? Ya, seperti Jero katakan tadi bahwa kita di sini itu kan minoritas. Ya sudah barang tentu, walaupun kita mengadakan swadaya pasti tetap akan kita juga di lembaga ini akan mohon kepada saudara-saudara semeton tiang Hindu Dharma di Nusantara yang mungkin lebih mempunyai rezeki, mari kita lewat rezeki lebih itu kita tetap berbagi sehingga rasa itu tidak akan pernah kita lupa dengan Hindu yang sebenarnya. Baik. Jadi ini tujuan. Berarti dari Tuhan ke kita kembali lagi ke alam semesta seperti itu ya, dalam konteks Trihistakarana, Prayangan, Pawongan dan pelemahan kembali. Baik Pak Ketua, sejauh ini apakah semua kondusif saja keamanan daripada keberadaan pura-pura di seluruh Lombok ini? Apakah mereka yang berbeda daripada kepercayaan agama itu mau saling backup, saling bantu untuk mengawasi satu sama lain? Kalau di Lombok Utara kembali saya tegaskan, bahkan hari raya Nyepi saya selaku lembaga itu terus berkoordinasi dengan pemerintah dan di backup juga dengan umat yang lain. Luar biasa, ini patut ditiru ya. Nanti ketika umat Muslim mengadakan acara mereka, bahwa kita perintahkan pecalang, kita punya pecalang, beliau juga ikut. Kami libatkan untuk mengamankan upacara di umat Muslim. Sungguh luar biasa sekali, kebersamaan dan keselarasan itu benar-benar terbukti di wilayah Lombok Utara itu. Nah, sejauh ini ada beberapa kisru dan polemik terjadi di tanah Bali. Mungkin ini adalah rahasia umum yang sudah didengar oleh kalangan-kalangan spiritual, tokoh-tokoh agama dimanapun itu berada. Apakah di Lombok juga terjadi krisis daripada suatu aliran ataupun ajaran seperti itu, Pak Ketua? Nah, kalau saya menyikapi dari Lombok, karena Niko terjadinya di Bali, jadi kita berbicara Hindu. Hindu ini luas kan, mungkin Jero tahu. Tanah Hindu Dharma, betul. Sana tanah Hindu Dharma, bahkan kita belum beragama pun kita diajarkan bahwa antara pikiran dan jiwa ini harus seimbang. Ya, dan satu. Inilah agama yang sebenarnya. Jadi bukan kita itu hidup beragama lantas kita akan saling jelekkan, apalagi saling klaim, saling ini itu. Ini yang kenapa jiwa sebenarnya saya ini masih muda, mungkin paling muda di antara ketua parisade yang lain, karena saya hanya itu satu cita-cita saya, bagaimana umat ini bisa rukun, damai, apapun cara mereka untuk melakukan pengembangan daripada aplikasi agama itu silahkan, selama jangan kita saling ganggu, merasa diganggu ataupun diganggu. Ini karena konsep beragama yang saya yakin itu adalah sebenarnya merubah mindset pikiran kita yang dulunya jelek menjadi baik. Itulah yang konsep beragama yang sesungguhnya. Jadi intinya sebenarnya itu. Kalau merubah yang diri ya, merubah diri, kembali ke diri kita. Ketika terjadi demikian ini, siapa yang melakukan? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi saya harap teman-teman ataupun mungkin dari aliran manapun, karena di Parisade itu punya peranan penting. Di sana di anggaran dasar dari Mahasabu sudah jelas dikatakan bahwa Sampradaya itu di bawah naungan Parisade. Tetapi ingat, bukan berarti karena alasannya kenapa? Karena alasannya mereka itu tetap saudara kita. Dia menyatakan di KTP maupun di KK-nya itu umat Hindu. Maka berhak dan merupakan suatu kewajiban lembaga ini untuk menaungi mereka. Tetapi ada tetapinya. Di dalam menaungi, karena ini adalah konotasinya adalah Hindu, saya punya pemikiran, tolong kita sama-sama jaga nama baik Hindu ini. Saling menghargai. Hindu Nusantara.
bukan Hindu Lombok, Hindu Bali ataupun Hindu Jawa, tidak, Hindu Nusantara yang kita pahami dalam rangkuman Sanatana Hindu Dharma itu sendiri. Hindu Dharma itu sendiri. Nah, ini karena ada dalam perjanjian bahwa ketika dilindungi, maka yang dilindungi harus bisa membawa nama baik lembaga, karena lembaga yang satu-satunya lembaga umat Hindu yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Parisade. Parisade Hindu Dharma itu sendiri. Jadi semua. Baik. Ya. Dalam konteks ini Parisade Hindu Dharma berarti semua adalah ajaran cinta kasih, ajaran welas asih, sehingga itulah menyebabkan manusia harus beragama menjadi lebih positif, kan seperti itu Pak Ketua. Dalam pandangan Bapak bahwa kita ini dinaungi oleh Sanatana Hindu Dharma, tetapi ketika kita mendengungkan Sanatana Hindu Dharma, banyak sekali masyarakat Hindu bertanya, apa sebenarnya pengertian Anda tentang Sanatana Hindu Dharma? Menurut hemat pikiran Bapak sebagai seorang ketua PHDI di Kabupaten Lombok Utara, Sanatana Hindu Dharma itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut yang Sanatana Hindu Dharma itu sebenarnya kembali ke titik nol itu. Kembali ke titik nol. Jadi agama itu kalau menurut saya di bahasa itu, jadikanlah agama itu kata kerja kalau bisa saya lakukan. Jangan kata sifat. Jadi jangan diciorekkan terlalu dibawa ke sana kemari. Jadi pakai rasa ini, karena beliau bersemayam di sini. Beliau bersemayam di Padma Hridaya, seperti pemuda mengatakan di hati nurani yang paling dalam. Beliau di sana. Kalau kita tidak bisa menjaga beliau di sini, itu bagaimana kita akan ketemu sama beliau? Bagaimana kita akan merasakan getaran itu? Nah, dalam hal ini kaitannya dengan polemik-polemik itu sebenarnya kembali ke diri kita. Jadi kalau boleh yang himbau kepada umat Hindu Dharma, cobalah kita berpikir, kalau bisa kita lakukan untuk membantu orang, lakukan, bantulah orang. Tetapi kalau kita tidak bisa, paling tidak jangan kita membuat orang itu tersinggung atau dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu, kalau itu yang sederhana saja. Mengaplikasikan agama itu seperti berarti itu. Simpel sekali, agamakanlah hati dan dirimu terdahulu, hindukanlah hati dan dirimu dulu sebelum disebarkan kepada pihak yang lain agar tidak menjadi Hindu KTP saja, begitu Pak ya. Baik, kemudian terakhir kalinya Pak, apa kira-kira pesan ataupun yang bisa Bapak sampaikan selaku Ketua PHDI Lombok Utara, harapan Bapak kepada seluruh umat Hindu yang menyaksikan channel ini dalam bersikap, bertindak ke depannya nanti sebagai umat Hindu? Oke. Jadi harapan tiang kepada semeton umat Hindu, khususnya di Kabupaten Lombok Utara ini, mari kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan, belajar dari hal-hal yang sudah terjadi di Lombok Utara ini untuk lebih dewasa, menjadikan dewasa. Dan tiang selalu katakan bahwa saya ini adalah pelayan saudara-saudara semua. Pelayan, bukan untuk dilayani, tetapi melayani umat. Ini yang perlu. Yang harapkan juga pemimpin-pemimpin Hindu dimanapun berada. Tiang mohon, Anda sebagai pemimpin Hindu harus berani menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Pelayan Dharma lebih jauh kita rasakan ketimbang pelayan duniawi yang selama ini menjadi tendensi-tendensi bahwa agama kadang diselimuti oleh kepentingan-kepentingan. Ini yang saya sangat sayangkan. Oleh karena itu saat ini marilah kita kembali ke jalan Dharma itu sendiri, konsep beragama, saling bantu, saling merasakan kepada semua saudara-saudara kita. Dan kepada pemuda-pemuda Hindu yang ada di Kabupaten Lombok Utara, saya berharap apapun yang terjadi tolong itu didiskusikan atau paling tidak dikomunikasikan. Jangan sampai ada hal-hal yang akan menoleh Hindu kita sendiri, menoleh bagaimana Hindu kedamaian yang sudah dipercaya mungkin sama dunia juga mempercayai kita bahwa Hindu ini sebenarnya damai sekali. Tetapi jangan sampai kita selaku pemuda yang di pundak kalian ke depan tuh Hindu akan mau dijadikan bagaimanapun, Anda harus dari sekarang harus bisa belajar. Mungkin cuma itu yang bisa saya harapkan untuk yang selaku ketua. Semua Pak Ketua, juga Pak Sekretaris dan seluruh tim. Luar biasa sekali pemirsa, memang hanya beberapa menit pertemuan kita di Pura Penataran Agung Rinjani. Jadilah Hindu yang mengedepankan ajaran cinta kasih dalam konteks Sanatana Hindu Dharma, jalan keabadian.
Semoga di seluruh negeri pelosok dan Nusantara ini umat Hindu Dharma menjadi satu kesatuan yang terkoneksi secara baik, menjaga kerukunan antar sesama, saling menyayangi, welas asih yang merupakan konsep ajaran Dharma. Back to Dharma. Konsep ajaran Dharma yang harus dikedepankan dalam menjunjung tinggi daripada agama Hindu yang merupakan agama tertua di ranah Nusantara dan dunia ini. Akhir kata, saya Jurutapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan juga waktu Anda meluangkan sejenak menyimak daripada video ini bersama Bapak Ketua PHDI Kabupaten Lombok Utara. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.